itu ya. Tapi kita kan mengonsumsinya itu 60 mililiter. Hmm. Itu kan jumlah yang ternyata kalau dari berbagai penelitian itu sudah membawa manfaat. Itulah kita harus mengelola ini, mengelola pola makan kita begitu. Kan karena kita tujuannya pengen mengirim bakteri baik kan begitu. Apa yang terjadi kalau terlalu banyak mengonsumsi probiotik? Silakan Prof. Trisha. Iya, ini apa penjelasan secara teori ekonomi ya untung gitu ya. Oke. Jadi kalau kita itu seperti tadi ya, fermentasi sirota itu kan jumlahnya adalah kalau di akhir fermentasi itu 10 pangkat berapa Mbak Hanidas? 1 miliar 6,5 miliar. itu ya. Tapi kita kan mengonsumsinya itu 60 mililiter. Itu kan jumlah yang ternyata kalau dari berbagai penelitian itu sudah membawa manfaat ya. Jadi tadi disampaikan pada definisi, makanya definisi probiotik itu kan saya sampaikan di awal. Adequate month of cells ya, probiotic cells ya. Adequate month, secukupnya gitu ya. Nah, dari penelitian-penelitian itu kan pembuktiannya melalui penelitian. Itu at least lah 10 pangkat 9 atau bisa kita naikkan 10 pangkat 10. Atau mungkin ya ada nih probiotik di luar di pasaran yang menyampaikan 10 pangkat 12. Ya, ada. Karena berdasarkan penelitian memang seperti itu. Tetapi kalau 10 pangkat 9 atau 10 pangkat 10 seperti kebanyakan probiotik itu sudah membawa manfaat. Nah, itu industri akan menggunakan itu tadi apa jumlah itu gitu. Karena kalau jumlahnya semakin tinggi, itu kan biaya juga semakin mahal, nanti juga tidak terbeli. Yang penting itu bahwa jumlah 10 pangkat 10 itu sudah terbukti membawa manfaat kesehatan. Buktinya apa? Ya tadi, probiotik itu harus dilakukan uji klinis. Nah, secara harga affordable gitu ya. Artinya kita juga bisa membeli. Tadi juga Mbak Fitri, saya setuju probiotik tuh dikonsumsi setiap hari aja nggak apa-apa. Wong dia tuh nanti menyatu di apa mikroorganisme yang ada di usus kita. Tapi kalau mahal-mahal kan juga ini apa wong yang 10 pangkat 10 aja sudah membawa manfaat ya. Saya kira demikian ya. Jadi sudah terbukti melalui uji klinis begitu. Ya. Jadi sebenarnya Jadi yang perlu saya sampaikan itu masing-masing strain ya. Manfaat juga harus dibuktikan untuk masing-masing strain dan pada saat menguji manfaat kesehatan itu jumlah itu selalu dipatok gitu ya. Ya biasanya 10 pangkat 10. jadi sebenarnya kalau secara kesehatan tidak ada masalah ya Prof. Ya. Kayak terlalu banyak konsumsi itu sebenarnya tidak ada ya Prof. Ya. Cuma yang Dari industri mungkin juga aduh ngapain banyak. yang penting adalah kontinuitasnya Prof. Ya. Yang penting di video setiap hari. Iya, dari sisi industri itu semakin banyak kan semakin mahal harganya. Itu masyarakat mungkin juga nggak bisa beli begitu. Padahal dari 10 pangkat 10 aja sudah terbukti membawa manfaat kesehatannya 10 pangkat 11 lah itu maksimum. Baik. Terima kasih Prof. Atas jawabannya sudah jelas dijawab ya. Probiotik yang di pasaran ada yang banyak gulanya ya. Ini gimana nih Prof? Kandungan gula pada probiotik Prof. Selalu Ya, banyak pertanyaan di Prof. ya. Jadi tadi saya kira itu ya Mbak Fitri juga mungkin setuju pola makan kita yang harus diatur ya. Tadi saya selalu menyampaikan kalau saya mau memasukkan probiotik tapi ada gulanya, yang nanti tehnya pahit gitu aja. Ya, jadi Mbak Fitri sehari berapa 50 gram ya maksimum ya? Eh, Maksimum itu ini Prof, 10% dari kebutuhan kalori kita. Jadi kalau 1.500 kalori ya 150 kalorinya boleh. Jadi berapa gram gitu kalau
gampang itu. 150 ya kira-kira bisa sampai 30 gram, Prof. Nah, itulah kita harus mengelola pola makan kita begitu. Kan karena kita tujuannya pengen mengirim bakteri baik kan begitu, ya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, Prof ya kalau probiotik juga ada kandungan gulanya. Beberapa itu kan juga ini ya menggunakan apa ya kalau Yakult itu kan ada yang biru juga gitu ya, Ya, Mbak. lebih sedikit tuh gulanya 3 gram, kayak 3 gram kalau yang biru. Persen ya itu ya. 4% kali ya. 3 gram Prof kalau yang biru. Yang merah itu 10 gram. 3 gram. Jadi kita maksimum berapa gram ya tinggal dihitung gitu. Menerapkan pola makan yang baik itu memang diperlukan. Jadi nggak apa-apa kita minum probiotik ada kandungan gulanya yang daripada minum boba gitu ya Prof yang nggak ada manfaatnya cuma gulanya aja. Kalau probiotik kan ada manfaatnya jadi timbang-timbang seperti itu ya Prof ya. Iya, memang sekarang ini ya konsumsi gula itu semakin meningkat. Baik. Terima kasih untuk jawabannya sudah jelas jawabnya. Jadi tidak masalah mengonsumsi probiotik yang manis asalkan kita menjaga membatasi konsumsi dari makanan manis lainnya.